tersebut. Pertama-tama di minggu-minggu awal kita akan banyak berdiskusi, diskursus tentang teori ekonomi politiknya, gitu ya. Baru kemudian di paruh pertemuan setelah mid semester kita akan banyak prakteknya, gitu ya. Bisa case gitu kan, project base itu nanti bisa mengerjakan apa project tertentu terkait dengan ekonomi politik gitu. PJMK-nya saya, sehingga yang susun ini saya, tapi nanti kalau ada masukan dari teman-teman, case apa yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, nanti bisa disampaikan. Ya. Ada 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang kemudian kita turunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga turunkan lagi dalam sub CPMK gitu ya. Jadi di sini pastilah aspek sikap, kemudian aspek pengetahuannya nanti saya akan minta teman-teman untuk mereview ya, membuat analisis kritis tentang diskursus teori ekonomi politik gitu. Dan selanjutnya dalam konteks aspek apa prakteknya saya akan meminta kepada teman-teman semua untuk mengidentifikasi satu permasalahan ekonomi politik, boleh di sekitar lingkungan teman-teman, boleh di Indonesia atau di mana saja juga boleh. Kemudian lakukan analisis kritis ya dalam eh, perspektif ekonomi politik terkait dengan kasus-kasus yang Anda temukan. Dan yang paling penting dari kursus itu, karena ini S3, kita coba kan mengkritisi teori itu, kemudian coba, sorry, kita coba mengupayakan ada refining theory. Refining theory berarti nanti Anda mengkritisi teori itu, kemudian peluang-peluang apa nih sebenarnya yang bisa digunakan untuk refining theory ya. Karena at the end gitu teman-teman S3 nanti kalau dokter pasti akan ditanya tentang novelty gitu kan. Tentang novelty. Novelty-nya apa? Novelty dalam konteks praktis, novelty dalam konteks akademis atau teoritis gitu ya. Sehingga kita harus sudah mulai membiasakan juga membangun analisis kritis kita berkaitan dengan teori. Jadi kelemahannya apa, kemudian kekurangan apa, kira-kira ini bisa diperbaiki dengan cara seperti apa, gitu ya teman-teman. Ya. Baik, terkait dengan teori-teori yang akan kita kaji, kalau kita bicara ekonomi politik itu ada 3 tema besar, 3 kelompok teori besar gitu ya. Yang pertama kelompok teori nasionalisme, teori liberalisme, kemudian teori marxisme. Nah, dari 3 kelompok besar itu muncul varian-varian baru gitu ya, yang masih dalam satu rumah tetapi punya asumsi-asumsi yang berbeda gitu ya. Sehingga mata kuliah ini nanti teori apa yang kita kaji? Yang pertama kita akan mengkritisi ya, membuat view terkait dengan teori ekonomi politik klasik, neoklasik dan juga neoliberalisme. Jadi ini konteksnya teori-teori liberal gitu. Kemudian kita juga akan berbicara tentang Keynesian. Kebalik ya, ini seharusnya Keynesian dulu karena Keynesianisme itu sebenarnya masih dalam kelas apa? Klasternya liberal tetapi berbeda asumsi terkait dengan peran negara. Kemudian berikutnya kita akan bicara diskursus teori ekonomi politik dalam pendekatan Marxis gitu. Jadi apa asumsi dasarnya, kemudian relevansinya dengan kekinian seperti apa. Nah, sorry ya, ini jalannya berlubang, jadi agak bergoyang-goyang. Jadi saya itu takziah, mantan rektor UNED periode 2023 dan sampai 2012 beliau wafat dan dimakamkan di beda kota di Lumajang. Dulu kan pernah lewatkan di Lumajang gitu, jadi saya ke sini menghadiri pemakaman tadi pas jam 3 baru selesai gitu. Oke baik, selanjutnya
kembali ke sini, kita akan bicara tentang pendekatan atau diskursus teori ekonomi politik kritis. Ini kekinian dari versinya Marxis ya, turunannya gitu. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang nasionalisme ekonomi dan juga ekonomi politik kelembagaan, ya. Dan nanti selanjutnya banyak berbicara tentang prakteknya dan juga reviewing teorinya kira-kira bagaimana dari teori-teori yang sudah kita diskusikan. Oke, penilaiannya bagaimana teman-teman? Pasti kalau S3 itu kan tidak mendengarkan ceramah ya kan. Pastikan Bapak Ibu punya proyek sendiri, kemudian dipresentasikan, didiskusikan di kelas, dan bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi secara kritis permasalahan di teori itu, kemudian juga menyampaikan alternatif-alternatif yang bisa memperbaiki dari teori tersebut. Sehingga di sini banyak review, kita beri porsi 20%, kemudian selanjutnya juga ada penugasan. Oke, banyak sekali aspek penilaiannya gitu. Sebentar ini jalan tidak kondusif, sumpah ini. Kenapa ini diaspal ulang, Mas? Jalannya diaspal ulang, dikeruk dan bergoyang-goyang. Oke, mengenai buku, saya kira sekarang di era teknologi sekarang, AI, banyak sekali sumber-sumber yang bisa teman-teman pakai gitu untuk mengkaji tentang ekonomi politik. Tapi ada buku-buku yang sebenarnya enak, seperti bukunya Otley, bukunya Gilpin, kemudian juga bukunya James Caporaso. Itu bukunya lama ya, saya cari edisi terbarunya nggak ada. Tetapi enak sekali untuk apa namanya bahan kajian, setidaknya kita memahami teori besar dalam ekonomi politik gitu. Dan lain-lain gitu ya. Ini apa? Saya tidak membatasi buku tertentu apa, tapi teman-teman bisa menggunakannya sebagai referensi asal sumbernya memang bisa dipercaya. Tim pengajar dalam mata kuliah ini ada saya bertiga dengan Prof. Agus dan Prof. Ebi Hara, tapi saya masuk duluan. Dan sepertinya yang ketiga ada Bu Finah ya. Kayaknya keempat, beliau masuk juga, cuman karena ini RPS itu sudah jadi duluan sebelum saya tahu kalau timnya ada Bu Fina, sehingga saya tidak masukkan beliau gitu ya. Tetapi beliau nanti akan ikut mengajar juga, jadi nanti 4 temuan dengan saya, dan secara bergiliran Menteri Prof. Ebi, Prof. Agus, dan Bu Fina. Atau kita menyesuaikan Bu Fina nanti tukar-tukaran sama saya juga nggak apa-apa. Ini setiap minggunya yang akan kita pelajari datanya. Oke, baik itu enggak teman-teman, sekilas mengenai gambaran mata kuliah diskursus dan praktek ekonomi politik. Baik, saya stop gitu ya. Bapak Ibu, urgensi mempelajari ekonomi politik itu kira-kira apa menurut teman-teman di sini? Apakah penting kita mempelajari ekonomi politik? Sumpah. Ya, menurut Bapak Ibu dalam kehidupan sehari urgensi kita belajar ekonomi politik itu apa? Oke lah, saya skip dulu, nanti aja kita simpan. Saya mau introduction dulu tentang political economy atau what is ekonomi politik ya. Baik, sudah terlihat ya, semoga ya. Nah, political economy atau ekonomi politik dalam hal ini pasti kita melihat ada 2 komponen penting ya, 2 konsep penting ketika kita memahami ekonomi politik. Kalau kita pahami secara terpisah, maka ada konsep politik, ada konsep ekonomi. Ya, what is politics? Ayo, silahkan, biar kita gantian, sama-sama puasa ini soalnya. What is politics? Boleh masuk, Ibu?
Politik itu, Boleh Mbak Melati, ya, silahkan. politik itu kalau pemahaman saya secara sederhana, politik itu adalah cara untuk mencapai kekuasaan. Hmm. Jadi bagaimana dan Oke. lebih jauh kalau di negara bagaimana kekuasaan Hmm. itu dibagi, proses mendapatkan Hmm. kekuasaan itu adalah politik Hmm. tadi. Oke, ya, great. Jadi keywordnya adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, begitu ya. Oke, next, silahkan ditambahkan. Mbak Melati, silahkan sebut teman juga boleh. Atau volunteer siapa. Ayo, silahkan. Mbak Melati, tolong Mas Rido dijawil, Mbak Melati. Oh iya, Mas Rido kan orang orang ekonom nih, mungkin bisa menambahkan Ya, dari sisi ekonominya aja nanti ekonominya. ya. Oke, oke. Sekarang Jamil yang politik, Mbak Melati. Oh, yang Yang politik. dari FISIP. Oh. Politik Mas Rusman, kita ke Tenggarong dulu ya mungkin. Oke, kita ke Tenggarong oleh Mas Rusman. Ayo, Mas. Ya, ya Bu Melati. Hmm. Eh, Kalau menurut saya politik itu kekuasaan gitu ya. Jadi Mm-mm. bagaimana setiap orang itu bisa mendapatkan sebuah kekuasaan. Artinya dengan kekuasaan itu maka sebuah Mm. negara itu Mm. mempunyai hak untuk mengatur mengatur rakyatnya untuk mengikuti apa saja yang menjadi kemauan dari sebuah negara. Jadi politik itu pada intinya adalah sebuah kekuasaan dalam mengatur semua aktivitas kegiatan yang mau dilaksanakan oleh negara, gitu Bu. Oke, jadi keywordnya itu urusan-urusan negara. Berarti di sini ada public affairs. Ada yang mau Ya, menambahkan lagi? Silakan. Jadi Mbak Melati ini tentang kekuasaan. Mas Rusman bicara tentang ini tentang public affairs, urusan kenegaraan. Ya, ada yang mau menambahkan? Masuk, silakan. Selamat sore, Ibu. Sore Mbak Ayu, masuk. Iya, oke. Hmm. Menurut saya politik itu di mana ada pengambilan keputusan Hmm. untuk tujuan bersama Ya. seperti itu, Ibu. Oke, ya keren ya. Jadi setidaknya kita pahami tiga elemen itu kalau kita bicara politik. Meskipun banyak lagi aspeknya, tapi dalam hal ini tiga ini cukup mewakili tentang kekuasaan, tentang public affairs, tentang pengambilan kebijakan atau keputusan gitu. So, sekarang kita move ke ekonomi Mas Rido, silahkan. Mas Mohon maaf masih Bu. mute. Ya Bu, mohon maaf Ya. Bu. Ah, Kalau dari slide ini kita bisa mengartikan kalau ekonomi hmm, politik itu mungkin bagaimana tadi benar Bu, bagaimana hmm, kekuasaan mempengaruhi ekonomi atau hmm, sebaliknya bagaimana kepentingan ekonomi mempengaruhi hmm, politik gitu Bu. Jadi hmm, kita memang hmm, ya ya mau nggak mau hmm, harus dua dua tali ini hmm, harus dipahami dengan hmm, banget kalau kita menguasai hmm. politik juga harus bagaimana mempengaruhi ekonomi. Ya, Ekonomi juga kan oke. berpengaruh pada politik gitu kan Bu. Oke, baik. Nah, terus ekonomi itu apa, Mas Rido? Kenapa Bu? Ekonomi itu apa? Cakupannya apa? Kalau kita sedang belajar ekonomi itu cakupannya apa? Ekonomi itu tentang apa? Kalau di ekonomi ya Bu, ya, kalau dalam luas Hmm, tuh kalau di konsep bisnis atau itu kan pasar Bu, hmm, market tuh Bu. ya, oke, Kalau di ya, dalam bisnis hmm, itu market Bu ya, kalau di ekonomi market pasar. Kita oke, lihat ekonomi politik di Indonesia biasanya kita ini kan sebagai pasar. Di negara Eropa oke, ataupun lainnya belum bisa ke hmm, produsen atau lainnya. Bisa hmm, kita oke, memasok bahan mentah kayak nikel, oke, kayak CPO hmm, mentah gitu kan. oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, pasti orientasinya ya bagaimana mendapatkan keuntungan, mencari welfare, gitu kan? Ya, seperti itu, gitu kan. Sehingga kalau kita pahami konsep political ekonomi itu bisa dalam tiga sudut pandang, ya. Sudut pandang yang pertama, ketika kita bicara political economy as a methodology. And then the next one, political economy as a theoretical approach. Yang terakhir,
political economy as a practice, ya. Jadi political economy sebagai sebuah metodologi itu kan katanya Gilpin gitu ya. Itu adalah sebuah metodologi of economics applied to menganalisis ya political behavior dan juga institutions. Kalau dalam konteks theoretical approach gitu, maka eh, pendekatan ekonomi politik digunakan untuk menganalisis ya isu eh, tidak hanya pada ekonomi itu sendiri, tapi pada broader konteks dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dalam konteks praktis, ini menurut bukunya Outline, nanti bisa dibaca, political economy is the study of how economic interest and political process interact to shape government policies. Jadi bagaimana ekonomi politik itu apa? Ya ekonomi politik berarti bagaimana kepentingan-kepentingan ekonomi itu diolah dalam proses politik untuk membentuk kebijakan pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kepentingan ekonomi itu beragam atau tidak di masyarakat? Di sekitar kita saja. Let's say misalnya tentang kenaikan upah buruh gitu yang apa nah ini yang sekitar kita banget gitu loh. Kepentingan yang beragam tidak di situ. Pastinya kepentingan buruh dan kepentingan kelompok pengusaha berbeda, ya kan? Bahkan tolak belakang. Yang pengusaha enggak mau kalau naik, yang buruh maunya naik, ya enggak? Nah, political economy itu mempelajari, mengkaji bagaimana pemerintah kemudian seharusnya mengambil kebijakan, mengakomodir kepentingan yang berbeda-beda itu, yang bertentangan itu, gitu ya. Ya, nah si Otley ini menyebutnya sebagai interest and institutions karena setiap aktor di dalam aktivitas ekonomi, transaksi ekonomi itu akan berbeda-beda kepentingannya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini pengambilan keputusan itu mengolahnya untuk menjadikan government policies. Misalnya isu yang tadi itu, Pak Bu, pengambil kebijakan yang bersifat rasional pasti akan mengkalkulasi uh, yang mana yang paling rasional dan mana yang paling menguntungkan, gitu kan? Tapi bisa jadi, gitu kan, pengambilan kebijakan juga manusia. Menjadi Dewan Perwakilan ada Pak siapa itu Pak Rusdi, siapa? Di Dewan nanti bisa cerita sendiri. Aduh, kenapa baterai saya entek? Saya pindah di HP dulu ya. Baterai laptop saya mati. Hampir. Sebentar. Nah, bisa jadi gitu kan proses politik yang terjadi adalah dalam rangka memenangkan atau mendukung, memfasilitasi votersnya. Dulu ketika dia terpilih, siapa pendukungnya? Apakah kelompok buruh ataukah kelompok pengusaha? Nah, sehingga di situ kan ada proses memenuhi janji saat kampanye. Bisa jadi kan begitu. Sehingga itu menjadi tidak rasional. Saya pindah sebentar ya. Saya coba kirimkan materinya ke siapa ya? Saya WA materinya nggak ya sebelum laptop saya mati. Saya bisa Bu, saya share ke Pak teman-teman. Arif, Pak Oke. Arif ya. Oke. Sekedap. Ya. Sehingga tadi kepentingan yang beragam tadi, yang mana yang paling kuat pengaruhnya terhadap eh, pemerintah atau yang punya kuasa mengambil kebijakan itu. Pak Arif bisa copy linknya Pak Arif. Saya join saja, jenengan yang mulai.
Saya pindah HP enggak mau. Maaf, yang bisa mindah host, apa saya bisa langsung, anu Bu, khawatir nggak bisa. Gini. Oke, saya pindah hostnya ke jenengan nggih. Oke, sebentar. Sik. Make a host. Ya, sudah saya pindah. Maaf ya, kuliah saya kok trouble terus ya. Semoga dimaafkan, bulan puasa harus lebih bersabar dan banyak memaafkan. Pak Arif sampun nggih. Oke, saya coba masuk Bu. Saya keluar dulu. Saya tak kirimkan materinya. Ibu izin Ya, siap, Mbak. boleh sambil bertanya terkait dengan Boleh. tugas tadi, identifikasi masalah ekonomi politik tadi, apakah kita ambil dari artikel yang ada atau dengan fenomena atau masalah yang ada di sekeliling kita? Oke. Kalau saya lebih prefer masalah yang ada di sekitar kita. Baik, Jadi, terima kasih Bu. nggih. Ya, jadi teman-teman nanti kan bisa sekalian sebentar ya, saya coba join di HP saya. Kritis ini kayaknya. Saya titip Mas Arief, tak Oke, kita tunggu Bu. kirim neng jenengan malahan. Oke. Saya sudah masuk ya. Pakai HP. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, jadi tadi ya Mbak Dini tentang ini suaranya kok beda sih? Tentang tugasnya itu nanti kalau review, kok kenapa suara saya sendiri yang masuk? Sebentar. Nah, kalau terkait dengan tugasnya, nanti kita identifikasi masalah-masalah yang ada di sekitar, masalah fenomena empiris gitu. Jadi bukan yang dari artikel.
Nah, kalau dari artikel itu nanti yang review, halo, bisa mendengarkan saya enggak? Terdengar betul? Jelas Bu, jelas. Jelas, jelas. Oke. Oh, enggak, Jelas, baik. jelas Bu. Ya. Jadi kalau yang review teori nanti kita pakai artikel gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu teman-teman memilih artikel sendiri, bisa juga nanti dari saya artikelnya gitu. Nah, oke gitu nggak? Terkait dengan tugasnya nanti kita bicarakan lebih detail lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, konsep politik ekonomi bisa Maka sebagai metodologi. suaranya double Bu tadi. Enggak, suara double. Sekarang double enggak? Mboten, mboten. Jadi, tadi maka saya juga bingung kenapa suaranya jadi double, mendistrak ini apa namanya konsentrasi. Oke, jadi political economy bisa menjadi sebuah metode atau alat analisis, bisa juga sebagai sebuah teori, bisa juga sebagai praktek untuk menganalisis sebuah kebijakan, gitu ya. Sehingga kebijakan pemerintah itu kok bisa diambil kebijakannya kok begitu? Kenapa? Oh, bisa dianalisis menggunakan how economic interest and political process itu ada interaksinya. Bagaimana komunikasi antara kepentingan-kepentingan yang beragam di masyarakat dengan pengambilan kebijakan, gitu ya. Oke, next Mas. So, dalam hal ini political economy dan seterusnya itu kalau nyangkut dengan tadi konsep politik sebagai kekuasaan, kemudian juga tentang pengambilan keputusan, public affairs gitu kan. Sementara ekonomi itu berarti urusan yang menyangkut tentang kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian juga tentang keuntungan, tentang apa ya kesejahteraan, maka bagaimana kebijakan-kebijakan negara tadi diambil demi memfasilitasi keuntungan ataupun kesejahteraan seharusnya masyarakat secara umum gitu ya. Oke, next ya Mas. Yang saja ini tadi ya definisi yang tadi. Why political economy is important? Ya, mengapa itu penting? Ini yang menurut saya perlu kita diskusikan. Menurut teman-teman yang ada di sekitar teman-teman semua, yang mungkin menganalisis kebijakan pemerintah daerah setempat atau juga kebijakan negara gitu kan. Apa pentingnya kita mengkaji ekonomi politik? Anggaran misalnya, kalau kita bicara anggaran, apakah anggaran itu murni politik saja, ataukah ekonomi saja, atau sebenarnya ada sudut pandang ekonomi politiknya, atau bagaimana? Silakan kalau akan berpendapat terlebih dahulu. Apa pentingnya kita mempelajari atau mengkaji ekonomi politik? Belum. Izin Bu, saya menjelaskan Bu. Halo,
Maaf Bu, Pak Bandi izin Barusan saya menjelaskan. hilang. Izin, Oh, Ya Pak ya. Baik, silakan kalau ada yang berpendapat mengapa ekonomi politik itu penting untuk kita kaji. ya izin Bu, Ya, Pak berpendapat Asmen, izin. silakan. Baik, menurut saya dengan mempelajari ekonomi politik ini, kita mempelajari hubungan antara kekuasaan tadi, ekonomi dan kebijakan publik. Jadi tujuannya kita bisa mengetahui mengapa kebijakan itu dibuat. Ya. Baik, yang pertama mengetahui mengapa suatu kebijakan itu dibuat. Misalkan di satu daerah, ini daerah kita di Kutai Kartanegara, misalkan hubungannya dengan kebijakan ekonomi politik. Tadi kaitan dengan di era kepemimpinan kepala daerah yang baru, di mana ada kebijakan 1 RT 150 juta 1 RT. Nah, ini tentu ada hubungannya antara ekonomi tadi, bagaimana pengalokasian sumber daya berkaitan dengan keuangan di tingkat RT, dan ini juga berhubungan dengan kekuasaan ya politik tadi. Jadi kebijakan publiknya adalah ini berupa pengalokasian dana khusus ya. Nah, begitu. Jadi Ya. ya Ya. itu dulu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Pengalaman di tempat teman-teman di sekitar, di desa, di kecamatan, di kota, kabupaten, atau apa, whatever, silakan. Ya, saya ingin menambahkan Ibu, Iya, silakan Mbak Melati. izin masuk. Kalau berbicara tentang ekonomi politik ini, biasanya berhitung juga masalah apa yang didapatkan, keuntungan apa yang didapatkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Kalimantan kan, khususnya di Kaltim, fenomena yang kita lihat terutama misalnya masalah tambang batu bara. Kebijakan pemerintah itu luar biasa memberikan ruang yang sangat besar terhadap eksploitasi alam untuk mengambil batu baranya. Dari sisi ekonomi, mungkin hitungan pemerintah tadi masuk. Artinya banyak keuntungan yang didapatkan selain tadi berbicara tentang siapa yang memimpin dan apakah ada dukungan dari pengusaha di belakangnya. Jadi itu besar sekali pengaruhnya antara kebijakan dengan apa yang dihasilkan atau dampak yang ditimbulkan, seperti itu. Walaupun mungkin nanti dikalkulasi, dari sisi lingkungannya sangat merugikan, tapi dari sisi ekonominya menguntungkan. Jadi kebijakan itu sangat penting, makanya belajar tentang ekonomi politik itu sangat penting untuk dapat kita menganalisa atau memahami dampak dari kebijakan yang bisa dilihat positifnya atau negatif yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Seperti itu juga. Jadi itu untuk masalah tambang batu bara. Satu lagi Ibu, saya mau mengkaitkan dengan masalah bank sampah. Ya. Jadi kenapa Ya. bank sampah kesannya program yang tidak berhasil? Karena tadi mungkin di sisi ekonomi hitung-hitungan pemerintah, kalau mau secara jujur, apa yang didapatkan dengan bank sampah hanya faktor masalah lingkungan saja, sehingga banyak sekali daerah yang menganggap itu tidak penting untuk dilakukan. Jadi secara regulasi ada, tapi untuk pos anggarannya itu bisa dilihat bahwa hampir tidak dipedulikan untuk memasukkan poin anggaran karena tadi tidak ada dampak ekonomi yang besar yang bisa didapatkan dari kebijakan itu. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, jadi dari yang disampaikan oleh Mas Bandi dan juga Mbak Melati, loh, saya nggak matikan ya ininya. Nyambung kan ya? masih Bu. Ya, Masih. ya, ya. Oke, jadi ekonomi politik gitu ya, bagaimana dalam pengambilan keputusan, tadi kan karena kepentingan yang berbeda-beda, gitu kan, ada alternatif pilihan-pilihan ya nggak? Ada pilihan kebijakan yang bisa diambil sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kok ngambil kebijakan itu, bukan yang ini, gitu loh, ya kan? Ada tadi disinggung tentang batu bara.
ada aspek lingkungan yang krusial gitu. Tetapi itu menjadi terpinggirkan dan bukan menjadi suatu yang krusial dan dikalahkan dengan aspek ekonomi. Misalnya ini kan mendatangkan income yang luar biasa banyak gitu kan. Sehingga ini saja yang kita setujui karena kita masih membutuhkan dana bla bla bla, reasoningnya banyak gitu ya. Sehingga faktor lingkungan menjadi tidak diprioritaskan. Nah, untuk mengetahui pilihan kebijakan yang diambil, itu kembali masuk dalam sistem politik yang dijalankan, proses politik, pengambilan kebijakan yang dilakukan. Kalau dalam istilah politik itu ada istilah namanya sekuritisasi. Nah, sekuritisasi itu apa? Sekuritisasi itu bagaimana seorang aktor bisa blow up gitu ya, membuat dari isu yang awalnya terpinggirkan tidak dilihat orang menjadi sebuah isu yang emergensi, krusial dan harus segera diambil kebijakan, tindakan kalau tidak menyebabkan apa gitu ya. Nah, itu namanya ada sekuritisasi. Kemampuan pengambil kebijakan atau kemampuan seorang aktor politik yang memperjuangkan kepentingannya dipengaruhi oleh kepentingan dalam kemampuan dalam sekuritisasi tadi ya. Kadangkala isu sederhana yang nggak penting loh tiba-tiba kok jadi perhatian gitu kan, ternyata memang ada aktor yang pintar sekali merumuskan, mengawal gitu kan, membranding seolah-olah ini isu yang emergensi krusial. Isu stunting gitu ya, isu stunting zaman dahulu kala bukan sebuah isu penting gitu kan. Dulu isu yang mengemuka adalah tentang kemiskinan saja gitu. Tetapi kemudian era sekarang ada indeks itu kan, jadi ada indeks stunting itu ya, penurunan menjadi isu yang krusial gitu ya. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan di level kabupaten atau kota gitu kan, itu untuk pencegahan dan juga pengurangan tingkat stunting. Nah, akhirnya kan diikuti dengan anggarannya gitu. Pun misalnya tadi disinggung oleh Mbak Melati tentang bank sampah. Bagaimana? Adakah aktor kan yang memblow up itu menjadi sesuatu yang urgent? Nah, kalau tidak ada, ya akhirnya itu menjadi isu yang terpinggirkan, kalah dengan isu yang kita tarik investor asing, kita buka investasi ini gitu kan. Atau tadi disinggung isu lingkungan menjadi terpinggirkan karena mungkin tidak ada yang mengawal, itu menjadi sebuah isu yang krusial. Ataupun jika ada yang mengawal, dia kalah debat dengan yang berpikir tentang aspek keuntungan ekonomi, begitu ya. Sehingga saya yakin kalau ada teman, siapa Pak yang DPR di sini ada ya? Pak Rusianto kamu. Oh ya Pak Rusianto. Nah, bisa bercerita sebenarnya di DPR itu seperti apa perdebatannya? Pak Rusi hadir tak? Belum ada ini, Bu. Oke, ya nanti kita ada. Tadi ada, Bu. Tadi ada ya, tiba-tiba putus gitu ya. Oke. Nah, ya deh, enggak apa-apa. Saya hanya kalau beliaunya ada kan saya akan minta share bagaimana sesungguhnya pengambilan kebijakan, perdebatannya seperti apa gitu ya. Nah, tetapi memang ya itu kan bagaimana dari sekian banyak alternatif kebijakan itu mana yang menjadi prioritas, mana yang akan diambil pemerintah. Nah, itu menjadi kajian-kajian ekonomi politik sehingga ini menjadi kajian ini menjadi krusial atau penting untuk kita pelajari gitu. Nah, mungkin begitu ya, Bapak Ibu. Next, Mas. Naik terus ya, tadi itu belum saya ini kan. So, dalam hal ini kalau kita bisa simpulkan dari diskusi kita tadi, komponen dalam ekonomi politik itu apa? Politik berarti dia adalah negara, gitu kan. Kekuasaan, kemudian juga bicara tentang kebijakan negara. Nah, ekonomi itu adalah pasar, sehingga
dalam hal ini kalau ekonomi politik berarti apa? Itu adalah relasi negara dan pasar gitu. Nah, untuk mengetahui relasi atau hubungan negara dan pasar, ada beberapa pendekatan yang bisa kita pelajari. Nah, silahkan berikutnya, Mas. Terus saja, ini tadi the nature of economy. Terus, monggo lanjut saja. Nah, ini approach to political economy. Di awal tadi saya singgung ada 3 pendekatan besar dalam ekonomi politik. Yang pertama, pendekatan liberal, yang berikutnya pendekatan nasionalis, yang ketiga pendekatan Marxis atau neo-Marxis atau critical economy gitu ya. Yang akan kita kaji di minggu depan, teman-teman, adalah turunan-turunan dari teori ini gitu ya. Ini nanti diturunkan kan jadi teori-teori liberal klasik. Modern liberalism itu sama dengan Keynesianism, ide dasarnya. Modern liberalism berbasis di Amerika, Keynesianism itu di UK gitu. Kemudian kita juga akan berdiskusi tentang neoliberalism. Ini tentang bagaimana hubungan negara dan pasar begitu ya. Secara garis besar, kalau kita bicara tentang pendekatan liberal, maka negara harus minggir dulu. Ya, artinya apa? Negara meminimalkan campur tangan terhadap urusan-urusan ekonomi. Nah, sebaliknya kalau kita bicara merkantilisme, nasionalisme dan juga realisme, sebaliknya negara harus melakukan intervensi ya terhadap urusan-urusan ekonomi gitu. Negara itu dominan gitu. Sehingga semua kebijakan negara itu, kebijakan ekonomi diatur sedemikian rupa, dikawal oleh negara untuk kepentingan sustaining the power gitu. Nah, in between itu gitu ya. Kalau nasionalis merkantilis itu negara dominan, liberal itu negara limited intervention. Nah, tetapi di varian liberal itu ada namanya liberalisme modern dan juga Keynesianism yang sebenarnya menempatkan negara juga sebagai peran penting, ya, aktor penting. Ketika negara sedang menghadapi krisis ekonomi, maka negara tidak boleh lepas tangan. Negara harus campur tangan. Ya, negara harus mengintervensi untuk menyeimbangkan pasar. Setelah pasar itu berimbang gitu, nanti dia akan kembali lagi untuk tidak mengintervensi lagi dan seterusnya. Nanti kita diskusikan pada minggu berikutnya. Nah, kalau yang merkantilisme nasionalisme ini ada yang hard gitu dan ada yang soft. Yang hard berarti ya bagaimana negara itu mendominasi gitu ya, dan juga semua ekonomi semuanya diatur oleh negara. Sebagai contoh misalnya banyaknya perusahaan-perusahaan milik negara, perusahaan-perusahaan daerah milik daerah gitu ya, sehingga yang private itu menjadi lebih terbatas karena dikelola oleh negara dan seterusnya gitu. Kemudian kalau yang Marxisme, neo-Marxis dan critical political economy, basisnya di sini adalah adanya inequality, adanya ketimpangan gitu ya. Jadi munculnya Marxisme ke neo-Marxisme ya. Marxisme dulu, Karl Marx itu ya. Dalam bukunya Das Kapital itu muncul atau ditemukan 1 abad setelah liberalisme. Ya, sehingga liberalisme muncul dulu Nah, efek dari liberalisme, kapitalisme ternyata menimbulkan adanya ketimpangan antar kelas. Negara maju lebih mapan, lebih sukses, lebih makmur. Kelompok-kelompok pengusaha lebih mapan, lebih maju begitu ya, lebih kaya. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksploitasi kelompok buruh. Sehingga tesis atau pemikiran dari
Kalau Marx itu esensinya adalah ya adanya ketimpangan kelas. Kelas siapa? Kelas buruh dan kelas borjuis, kelas buruh dan kelas pengusaha. Kelas pengusaha semakin kaya karena ada eksploitasi, karena melakukan eksploitasi kelompok buruh. Selamanya ketimpangan itu akan terjadi karena pemilik modal akan semakin banyak mendapatkan keuntungan dan semakin kaya. Sementara kelompok buruh yang dia tidak punya modal, hanya berbekal menjual tenaga, dia akan stuck pada posisinya sebagai kelompok-kelompok yang marginal, begitu. Dan seterusnya sampai berkembang adanya critical political economy, gitu ya. Baik, next. Nah, namun demikian gitu ya, apakah kemudian pemilahan tiga kelompok tadi itu kaku dalam kotak-kotak? Oh, ternyata tidak. Ibaratnya sebuah pohon gitu ya, percabangannya itu bisa saling kait-mengait gitu kan, bersinggungan satu dengan yang lain gitu. Nah, kalau dalam konteks praktis kehidupan bernegara gitu, maka ketiga varian tadi itu bisa diturunkan sebagai sebuah ideologi sebuah negara. Misalnya kalau kita bicara Marxisme, bagaimana bentuknya kalau dalam konteks kenegaraan, maka itu idenya menjadi sosialisme. Liberal ya liberal gitu kan. Kemudian yang merkantilis, realis, nasionalis ada di sisi kanan gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya, bahwa mereka itu akan bersinggungan. Yang ujung oren, yang paling ujung di kiri tangan saya, itu ada sosialisme. Sosialisme apakah tunggal sosialisme itu? Sosialisme itu ejawantahan dari Marxisme, gitu ya. Apakah tunggal? Tidak, ternyata ada percabangannya juga, ke kanan dan ke kiri. Kiri ekstrim, left ekstrim itu komunisme. Sistem ekonomi komunisme seperti apa? Kita bisa melihat contohnya yang sekarang masih ada di Korea Utara, ya. Sementara kalau yang modal campuran, gitu ya, ekonominya tidak komunis, ekonominya itu kapitalis, tetapi sistem politiknya komunis. Di mana? Di Cina, gitu kan. Cina itu secara politik dia komunis, tetapi secara ekonomi dia kapitalis, gitu. Beda dengan di Korea Utara, gitu. Nah, apakah ke kiri saja gitu kan? Tidak, ternyata sosialis juga ada yang ke kanan. Nah, ke kanan ini lebih dekat dengan liberal. Sama halnya liberal itu kan, liberal itu ada yang agak ke kiri. Liberalisme modern itu kalau kita lihat itu ada sentuhan-sentuhan mirip dengan sosialis. Jadi ada welfare state gitu kan, negara-negara yang dia negara yang memberikan subsidi kepada masyarakatnya, tapi dia juga menarik pajak yang tinggi bagi yang punya pendapatan tinggi. Nah, itu ranahnya di liberalisme modern, ke kiri condongnya. Nah, kalau ke kanan itu apa? Ke kanan itu neoliberalisme, ya, yang apa? Sifatnya laissez-faire, pasar bebas gitu. Nah, sehingga ketika kita nanti mempelajari pendekatan-pendekatan atur ekonomi politik, kita melihat bahwa oh ya ternyata meskipun itu liberal tapi beragam turunan-turunannya gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, silakan dicermati gambar ini. Menurut Anda bagaimana gambar ini? Yang atas itu liberal, yang bawah itu Marxisme. Monggo dicermati dulu dan berikan sebuah gambaran tentang apa dari cerita bergambar ini, ceritakan maknanya apa. Silakan dikaji dulu.
Monggo silahkan yang akan berpendapat. Izin Bu. Ya, Mbak Dini. Baik, kalau berdasarkan gambar yang ada pada layar, pandangan terkait dengan liberal dan Marxisme, di mana kalau di sini dikatakan both liberal and Marxisme itu thinking aspect economy change untuk merubah cara ya, tetapi liberal itu lebih melihat market atau pasar itu lebih menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya dan menganggap positif secara sejarah. Kalau Marxisme itu lebih melihat pasar itu lebih menguntungkan bagi yang kaya dan itu menimbulkan konflik dan revolusi. Kalau bisa dilihat dari Adam Smith liberal view market dan politics di sini ada exchange atau pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak, kemudian more exchange atau lebih pertukaran itu kepada benefit dari masyarakat. Kemudian kompetisi itu memaksa setiap orang untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan yang terbaik gitu. Kemudian di sini ada free market yang membuat setiap individu itu bisa produktif dan berkembang. Nah, sementara Karl Marx ini berbeda. Dia melihat dari market dan politik di sini beberapa orang itu dimulai dari gitu ada dua yang kaya, dua pihak, yaitu yang kaya dan miskin gitu. Kemudian pertukaran itu lebih kepada atau perkembangan teknologi yang dihasilkan itu lebih menguntungkan kepada yang kaya. Dan yang kaya itu hampir mengambil sebagian besar keuntungan itu. Kemudian yang kaya ini menggunakan kekayaannya untuk meng-hire orang-orang yang miskin tadi atau mempekerjakan orang yang miskin, sehingga perkembangan itu lebih kepada perkembangan ekonomi itu lebih menguntungkan kepada yang kaya, dan hal ini menimbulkan pertentangan kelas dan revolusi begitu Bu. Demikian Bu, kalau dari yang Oke, terima kasih Mbak Dini. Silakan dilanjutkan yang lain. Sama boleh, tidak sama juga boleh. Tok, monggo. Izin masuk Bu. Mbak Tuti, apa kabar? Silakan Mbak. Baik, alhamdulillah Bu. Mungkin saya ingin menyimpulkan pendapat Mbak Dini tadi. Kalau dilihat, mungkin dilihat gambar di atas yang Adam Smith, kalau dilihat sistemnya lebih efisien, saling menguntungkan satu sama yang lain. Poinnya adalah kemakmuran dan kemajuan masyarakat. Yang di bawah, yang Karl Marx ini munculnya banyaknya ketimpangan, Bu. Jadi dampaknya sepertinya ada konflik kelas tadi seperti yang Mbak Dini sampaikan. Dan mungkin yang fatality bisa revolusi. Seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih Mbak Tuti. Next, silakan menambahkan. Bu, izin. Monggo Pak Mas Rido. Bu, kalau lihat dari gambar, mungkin secara sederhana liberal itu melihat pasar itu sebagai mekanisme yang membawa kemakmuran bersama, Bu. Ya. Kalau Marxis itu melihat pasar sebagai sistem yang menciptakan ketimpangan dan konflik kelas, Bu. Saya lihat itu ya secara sederhana saya lihat itu gitu. Jadi melihat Adam Smith, liberal itu melihat pasar itu sebagai market melihat market itu sebagai mekanisme membawa kemakmuran. Sedangkan Marxis ini kita lihat itu pasar atau market itu membuat kelas konflik kelas gitu, Bu, antara pekerja dan investor.
ya pemilik kuasa dan lainnya tadi. Oke, terima kasih Mas Ridho. Apakah ada lagi? Izin menambahkan sedikit, Ibu. Ya, Mbak Melati banyak boleh, Mbak. Sedikit. Kita ngabuburit, menunggu buka. Iya. Jadi untuk di sistem liberal, dia penekanannya dari Adam Smith itu bahwa proses pasar yang terjadi, proses kerjasama setiap individu dalam pasar itu adalah hasil kesepakatan bersama. Tidak ada unsur paksaan. Jadi termasuk penentuan gaji itu hasil dari kesepakatan gitu. Tidak ada tekanan. Sementara kalau di Marx, dia lebih menekankan bahwa pasar yang terbentuk itu karena tidak ada keseimbangan di dalamnya. Yang miskin tidak punya pilihan, mau gajinya kecil ya nerimo aja karena tadi mereka di dalam kondisi adanya perbedaan kelas, tidak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dipekerjakan dengan tidak sesuai gaji pun, yaitu fakta kenyataannya yang mereka harus terima. Jadi sekali lagi seperti itu untuk liberal, proses pasarnya terjadi menurut Adam Smith adalah hasil kesepakatan bersama, sementara yang di Marx pasar yang terjadi itu ada ketidakseimbangan antara dua kelas dan ada unsur ibaratnya nggak ikhlas untuk kaum proletarnya bekerja, tapi kan nggak ada pilihan, yang mau nggak mau mereka bekerja. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Melati. Apa masih ada lagi? Izin menambahkan sedikit saja, Bu. Oke, Mbak Maulida, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah ya, tadi sebelum sapa. Silahkan Mbak. Jadi ketika kita melihat gambar yang Adam Smith ini, sepertinya pasar bebas itu dianggap mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara umum. Jadi contoh sederhananya, petani menjual hasil panen, pedagang menjual barang, dan konsumen itu membeli. Jadi semua pihak itu memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Sedangkan pandangan Karl Marx ini, pasar itu tidak selalu adil karena keuntungan itu sering terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Contohnya itu perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang besar dan sementara pekerja itu hanya mendapatkan upah yang relatif kecil, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nambahkan dikit, Bu. Mas Arif, silakan Pak Arif. Kalau saya melihat dari gambar ini, itu kalau Adam Smith itu kan nganggep bahwa pasar itu akan berjalan secara positif, yang kemudian saling menguntungkan karena ada kesepakatan gitu. Ya, dan fungsi negara, aspek politik di situ sebenarnya hanya menjaga saja kestabilan itu, tidak perlu intervensi terlalu dalam, secara makro saja menjaga ekonomi. Tapi ternyata itu oleh Marx dikritisi bahwa ternyata industrialisasi itu tidak hanya seperti itu. Buktinya yang ada adalah yang kaya makin kaya, buruh dieksploitasi. Peran negara bukan lagi untuk bisa hanya sekedar menjaga, yang terjadi adalah kong kali kong oligarki. Jadi yang terjadi negara malah membackup para pengusaha itu sehingga semakin kaya dengan ada kepentingan personal dalam negara itu, dalam oknum-oknum di negara, sehingga kalau ini dibiarkan maka rakyat akan semakin tertindas karena ada oligarki itu. Sehingga ini bisa berubah kalau batasan kelas itu harus dihabisi, semua harus dikelola oleh negara, semua dikendalikan oleh negara, sehingga tidak akan lagi ada disparitas yang berlebihan gitu secara ekonomi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi memang Adam Smith itu muncul duluan ya, teman-teman, muncul duluan pada abad ke berapa? 18. Si Karl Marx muncul 100 tahun kemudian, muncul 1 abad kemudian sebagai respon dari inequality akibat sistem kapitalisme global ya. Tetapi pendapat yang teman-teman sampaikan tadi semuanya benar, saling melengkapi saya kira, dan sudah cukup komprehensif untuk menggambarkan
gambaran pemikiran Adam Smith maupun Karl Marx gitu. Kalau kita bicara tentang Adam Smith gitu ya, kita lihat gambar ini sebenarnya cocok enak dilihat gitu. Dilihat dari bentuk orangnya saja itu kan sama. Artinya di situ menunjukkan kesetaraan bahwa dalam perspektif liberal setiap orang memiliki hak yang sama, ya kan? Punya peluang yang sama, punya potensi yang sama. Bagaimana kemudian mereka bisa mengimprove diri sendiri untuk bersaing gitu ya. Tetapi pada prinsipnya seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan, dalam pendekatan liberal ketika orang punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama, punya kemampuan juga yang saling melengkapi, maka kerjasama yang dilakukan akan dapat membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, gitu kan? Dan semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Kenapa? Karena orang yang satu dengan orang yang lain itu mereka ada spesialisasi, meningkatkan kompetensi diri masing-masing, dan ketika semuanya saling meningkatkan kompetensi, kemudian saling melengkapi, alhasil gitu ya, free market, pasar bebas itu menurut pendekatan liberal akan menguntungkan semua pihak, atau sistem kapitalisme yang dibangun menguntungkan semua pihak yang terlibat ya. Jadi liberal itu sebenarnya sama dengan kapitalisme ya. Jadi hanya saja kalau liberal itu kan lebih luas. Liberal punya wajah sosial, which is itu human rights, wajah politiknya demokrasi, wajah ekonominya apa? Ya kapitalisme itu gitu ya. Sehingga dalam perspektif Adam Smith, pasar bebas, sistem kapitalisme at the end gitu ya, akan membawa keuntungan bagi semua pihak, sehingga perlu diteruskan kerjasama ekonomi itu. Nah, lain halnya dengan Karl Marx gitu kan. Karl Marx saya sampaikan tadi muncul 100 tahun kemudian setelah sistem kapitalisme global itu berjalan, setelah sistem kapitalisme itu ada gitu ya. Nah, ternyata kapitalis sistem menimbulkan inequality atau ketimpangan antara kelas pengusaha dengan kelas buruh. Kelas pengusaha semakin kaya gitu kan, seperti yang di ujung itu kan, dia berangkat itu dari kaya dulu, punya sumber daya, punya kemampuan gitu kan. Sementara pihak lain, kelas buruh, memang dari sononya itu ya punya limited resources, tidak punya sumber daya, tidak punya modal, dan terlahir miskin gitu loh, ya kan? Sehingga di situ tuh sudah ada hubungan yang kondisi yang timpang dari awal gitu ya. Dan seterusnya ketika mereka bekerja sama, mereka bekerja dalam satu institusi, dalam satu proyek misalnya, apa yang terjadi? Ya cenderung ada proses eksploitatif, di mana kelompok pengusaha akan mengeksploitasi kelompok buruh. Alhasil kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok buruh tadi berorientasi memperkaya kelompok pengusaha gitu. Dan kelompok pengusaha itu pada akhirnya dia karena difasilitasi oleh negara, maka dia bisa memperkuat diri. Jadi kelompok pengusaha itu tidak hanya memperkuat dalam konteks ekonomi, tapi bisa punya kekuatan yang berpengaruh terhadap kebijakan negara, yang bisa itu menyetir kebijakan negara, sehingga kebijakan negara yang diambil cenderung memfasilitasi kelompok kapitalis gitu. Nah, pada akhirnya gitu kan, apa yang terjadi kalau itu terus-terusan gitu kan? Ya konflik tidak akan terelakkan, konflik kelas akan terjadi. Sehingga menurut Karl Marx, satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan kelompok buruh adalah dengan cara revolusi gitu. Kita sudah melihat beberapa revolusi yang terjadi gitu ya, untuk merubah sistem kapitalis menjadi sistem di mana kelompok marginal itu menjadi lebih berkuasa. Yang terkenal itu kalau kita bercermin pada pengalaman negara lain, itu ada namanya revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik itu kan menumbangkan Rusia yang dia liberal kapitalis gitu kan, diubah menjadi Uni Soviet yang komunis. Ya, itu dia benar-benar menghapuskan semua yang berbau kapitalis dan diubahlah dalam sistem
komunis ala Uni Soviet kala itu. Ya meskipun sekarang Uni Soviet juga buyar akhirnya gitu kan, tapi sejarah itu pernah ada. Bagaimana penganut-penganut Marx ini gitu kan yang ekstrim, Lenin itu kan termasuk yang ekstrim tadi ya gitu kan, mencoba melakukan revolusi untuk merubah tatanan, mengganti sistem kapitalis menjadi sistem yang komunis gitu ya. Itu ya, saya hanya melengkapi dari tadi yang teman-teman sudah sampaikan gitu. Oke, next Mas Arief, apakah bawahnya masih ada Pak Arief? Sudah selesai ya? Baik, sudah selesai, berarti minggu depan kita akan bicara satu persatu teorinya ya. Kita akan bicara tentang teori liberal. Ya, semoga nanti kita bisa lebih detail lagi untuk mempelajari teori liberal dan karena saya kan ketemunya tinggal ini sudah yang kedua ya, berarti saya tinggal 2 kali lagi. Saya coba yang 3 pendekatan tadi itu bisa selesai, gitu nggih. Baik, saya kira cukup dari saya. Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Silakan kalau ada. Cukup Ibu. Kalau enggak cukup, oh wajah saya itu enggak Takjilnya habis Bu untuk wilayah Samarinda dan Kuka. lah, makanya itu cukup dulu ya gitu kan. Silakan berburu takjil teman-teman yang di Samarinda dan juga yang di Tenggarong ya. Saya masih di jalan, belum sampai rumah. Baik, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Akhirnya ketemu juga. Sampai ketemu minggu depan, kita diskusi tentang liberalisme. Demikian ya. Selamat menanti buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak.